Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan bahan kami yang berjudul tentang pengolahan teh hitam, di mana moderatornya saya sendiri yaitu Dian Indiani dan anggota kelompok saya Sri Wahyuni, Ayu Sunaini, Tika Rahmawitri, Kartika Arianti, dan Samudra Zebua. Untuk materinya akan dibacakan oleh anggota kelompok saya. Mari kita sama-sama melihat bahan dari materi kami. Baik, saya di sini akan membahas tentang teh hitam. Teh hitam itu sendiri yaitu klasifikasi yang umum digunakan buat teh pasca fermentasi. Teh hitam umumnya lebih berasa dan lebih banyak mengandung kafein daripada teh yang tak teroksidasi. Saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang kandungan teh hitam dan manfaatnya. Bisa saudara lihat dalam tabel yang kami sampaikan. Di Indonesia itu sendiri, teh hitam pada umumnya ditanam dalam bentuk anti diare. Namun di kalangan belakang ini, teh hitam dimanfaatkan untuk pengobatan penyakit diare, jantung, dan lain-lainnya. Baik, selanjutnya yaitu materi flavonol dan delfavin. Flavonol itu merupakan salah satu antioksidan alami yang terdapat dalam tanaman pangan yang bisa mengikat tanaman logam, seperti yaitu pada teh. Bisa saudara lihat yang terdapat di dalam slide berikut. Yang kedua yaitu deflavin, merupakan senyawa pemecahan katein dengan meningkatkan flavin kaya akan polifenol yang akan meningkatkan radikal bebas sehingga dapat menggunakan sebagai antioksidan. Baiklah, ini materi selanjutnya yaitu perbandingan teh hitam dan teh biasa. Bisa dilihat dalam grafik yang kami tampilkan pada slide berikut ini. Baik, selanjutnya bisa dibaca saja dalam grafiknya tersebut. Baiklah, pada slide ini saya akan menyampaikan perubahan biokimia dan pengertian fermentasi. Perubahan biokimia yaitu terdiri dari yang pertama proses pelayuan. Di antaranya kenaikan aktivitas enzim, terurainya protein menjadi asam amino bebas seperti alanin, leusin, isoleusin, valin, dan lain-lain. Kenaikan kandungan protein, kenaikan karbohidrat organik yang dapat larut, terbentuknya asam organik dan unsur C, H, dan O. Perubahan biokimia selama pelayuan yang nyata adalah timbulnya bau atau aroma buah-buahan. Perubahan biokimia selanjutnya yaitu proses penggilingan dan sortasi basah. Secara kimia akan terjadi proses bertemunya polifenol dan oksigen dengan bantuan enzim polifenol oksidase yang akhirnya akan menentukan dasar terbentuknya mutu teh. Dalam proses penggilingan akan mengubah pola proses biokimia pada daun teh hidup. Fase ini untuk menciptakan kondisi fisik yang terbaik untuk bertemunya enzim oksidasi dan polifenol. Sedangkan pengertian fermentasi ialah hasil kerja enzim yang mengoksidasikan zat pada cairan teh. Tujuannya adalah untuk membentuk rasa atau aroma pada teh hitam menjadi lebih luas atau enak. Sifat-sifat tersebut ialah warna seduhan, aroma, rasa, dan warna dari teh yang dikeringkan. Fermentasi teh ada 3 macam. Yang pertama, short fermentation, 2 full fermentation, dan yang ketiga post fermentation. Selanjutnya yaitu syarat dari teh hitam itu sendiri, yaitu terdapat dalam SNI 1902 tahun 2000. Bisa dilihat dalam bentuk tabel yang kami sampaikan di slide berikut. Baiklah, bisa kita lihat di bagian slide ini yaitu ada pucuk daun teh, di mana pucuk daun teh memiliki kadar air 74-77%, kemudian bahan padat 23-26%. Dan ada pula komposisi kimia, tergantung kepada yang pertama jenis klon, yang kedua variasi musim, yang ketiga kondisi tanah, yang keempat perlakuan teknis, yang kelima umur daun, dan yang terakhir banyaknya sinar matahari. Baiklah, selanjutnya di bagian slide ini adalah pengolahan teh hitam. Bisa teman-teman lihat sendiri apa saja macam-macam dari pengolahan teh hitam tersebut.
Selanjutnya adalah pemetikan, di mana pemetikan terbagi menjadi teknis pemetikan, kapasitas pabrik, gilir atau daur petik, dan praktek pasca panen yang baik. Kemudian ada pula di sini disebutkan jenis pucuk. Bisa sama-sama kita perhatikan apa saja jenis pucuk yang ada di slide ini. Kemudian bagaimana teknis pemetikan, kapasitas pabrik, gilir atau daur petik, dan praktek pasca panen yang baik. Bisa teman-teman perhatikan sendiri apa saja bagian-bagiannya. Analisa petik terdiri dari 5. Yang pertama, pengelompokan pucuk berdasarkan rumus petik. Yang kedua, menilai ketepatan pelaksanaan kebijakan, pemetikan, dan kondisi tanaman. Yang ketiga, menilai kondisi tanaman. Tanaman yang kurang sehat ditandai dengan banyaknya persentase pucuk burung. Yang keempat, menilai ketepatan pelaksanaan pemetikan atau daun petik maupun cara pemetikan. Yang kelima, menilai ketelitian pemetikan. Analisa pucuk antara lain pengelompokan pucuk berdasarkan pucuk tua dan muda, menilai kondisi pucuk yang akan diolah, memperkirakan grade mutu produk yang dihasilkan, dan juga kadang-kadang sebagai dasar pemberian bonus bagi pemetik. Beginilah contoh pelayun pada gambar yang Anda bisa lihat. Tujuan 1. Menurunkan kadar air dan lemas atau layu fisik dan mudah digulung. Kedua, mengurangi beban pengeringan. Ketiga, perubahan senyawa kimia dan rasa dan aroma yang baik. Kadar air turun dan permeabilitas selaput membran sel naik dan kontak polifenol dengan enzim dan senyawa baru berwarna coklat. Selanjutnya, kadar air turun dan cairan menekat dan sel tidak menetes atau menggumpal pada permukaan daun ketika digiling. Kondisi yang pertama, RH 60 sampai 68%, suhunya 23 sampai 26 derajat Celcius. Yang kedua, pembebaran dari ujung yang berlawanan dengan arah angin. Yang ketiga, perlu pembalikan pucuk 2 sampai 3 kali ortodoks dan 1 sampai 2 kali untuk CTC. Perubahan yang terjadi yaitu pertama, zat padat berkurang. Yang kedua, pati, gum, dan protein berkurang. Yang ketiga, kadar gula dan asam aminonya naik. Yang keempat, sebagian klorofil menjadi phosphorbit. Yang C, penggilingan, penggulungan, dan sortasi basah bisa dilihat pada gambar, yaitu yang gambar pertama penggilingan, yang kedua gambar top roller, yang ketiga gambar press cup roller. Tujuan umum yaitu yang pertama memperkecil ukuran pucuk teh layu, yang kedua menggiling pucuk teh agar cairan sel keluar, yang ketiga semaksimal mungkin sehingga terjadi kontak dengan oksigen, enzim dan substrat sehingga terjadi oksidasi enzimatis. Yang keempat, mengoptimalkan terbentuknya inner quality. Selanjutnya, tujuan sorsitasi pada proses ortodok. Yang pertama, memisahkan bubuk berukuran sama agar proses selanjutnya lebih efisien. Yang kedua, memudahkan proses oksidasi enzimatis dengan memisahkan bubuk dalam bentuk ukuran yang sama. Yang ketiga, tujuan sortasi pada proses CTC, yaitu memisahkan impurity. Kondisi ruang antara lain suhu udara 18 sampai 24 derajat Celcius dan kelembapan udara 90 sampai 98%. Suhu dan kelembapan udara ini dipertahankan dengan humidifier. Perubahan yang terjadi antara lain daun teh terpotong dan tergulung, bubuk teh basah dengan bentuk dan ukuran yang sesuai, dinding sel rusak, cairan sel keluar, kontak senyawa polifenol dengan enzim polifenol oksidasi dan oksigen. Bubuk menjadi hijau kecoklatan. Baik, selanjutnya yaitu oksidasi enzim. Bisa saudara lihat disinilah bentuk peralatannya. Untuk pengeringannya bisa dilihat dalam bentuk gambar yang kami tampilkan di slide berikut ini. Tujuan yaitu memberikan kesempatan enzim untuk aktif sehingga terbentuk sifat teh yang aroma, rasa, dan warnanya menarik. Kondisi proses yaitu suhu di ruang oksidasi enzimatis antara 18 sampai 20 derajat Celcius.
RH 90-95%, dan tinggi hamparan 7 cm. Kriteria berakhirnya proses antara lain daun berubah menjadi berwarna merah tembaga mengkilat. Yang kedua, aroma ataupun flavor yang terbentuk menjadi lebih harum. Baiklah, pada slide ini bisa kita lihat yaitu tentang pengeringan. Tujuan pengeringan itu sendiri adalah yang pertama, menghentikan oksidasi enzimatis. Yang kedua, menurunkan kadar air menjadi 3-4%. Yang ketiga, mempertahankan sifat yang telah didapat dalam proses oksidasi enzimatis. Dan yang terakhir, mempermudah pengemasan, pengangkutan, dan perdagangan. Sedangkan kondisi pengeringan itu sendiri yaitu yang pertama, suhu udara masuk berkisar antara 98 sampai 100 derajat Celcius dan suhu udara keluar 50 sampai 55 derajat Celcius. Yang kedua, waktu pengeringan bubuk teh dalam tas selama 24 sampai 26 menit atau tergantung kadar air bubuk teh basah, suhu udara, ketebalan hamparan, volume udara panas, dan kecepatan aliran udara. Yang ketiga yaitu ketebalan hamparan setiap jenis bubuk teh harus sama 1-2 cm. Baiklah, selanjutnya perubahan yang terjadi, yaitu adapun perubahan yang terjadi dibagi menjadi yang pertama reaksi oksidasi enzimatis berhenti, kemudian penurunan kadar air, kemudian perlambatan reaksi kondensasi tiaflavin dan tiarubigin hingga akhirnya terhenti. Dan sukrosa mengalami karamelisasi, bubuk teh kering berwarna coklat kehitaman. Kemudian pektin, asam pektat, permukaan bubuk teh kering menjadi mengkilap. Itulah perubahan yang terjadi. Sortasi kering bertujuan memisahkan bubuk teh kering berdasarkan bentuk dan ukuran partikelnya. Kedua, memperbaiki mutu teh hitam yang dihasilkan dengan menghilangkan benda-benda asing yang bukan daun teh seperti tangkai, serat, pasir, logam, dan benda asing lainnya, atau memecah partikel teh yang terlalu besar. Kondisi proses terdiri dari 5. Yang pertama, suhu udara ruang berkisaran antara 27-30 derajat Celcius, RH 60%, ruangan sortasi bersih dan kering, tidak ada bau yang mengganggu, pertukaran udara terjamin. Baik, selanjutnya yaitu tentang pelaksanaannya. 1. Pemisahan teh hitam. 2. Pemisahan ukuran terkecil. 3. Pengukuran kadar tangkai. 4. Pengecilan ukuran berbagai-bagai teh yang belum memenuhi standar dengan menggunakan alat pemotong. Selanjutnya, pemisahan teh kering berdasarkan merek jenis. Selanjutnya, penyimpanan sementara dalam bentuk peti. Selanjutnya yaitu syarat dari teh hitam itu sendiri, yaitu terdapat dalam SNI 1902 tahun 2000. Bisa dilihat dalam bentuk tabel yang kami sampaikan di slide berikut. Itulah pemaparan dari kelompok kami, kelompok 1 tentang teh hitam. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.